Nah, sudah. Baik, selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelas SI 6B, mata kuliah Otomasi Proses Robotika. Jadi, nama saya sendiri Muhammad Adi Fatan, NPM 2327240107. Nama saya Muhammad Arsya Pradana dengan NPM 2327240057. Jadi, video kali itu kami bakal mempresentasikan hasil ujian akhir semester kami berupa proyek RPA menggunakan UiPath Studio dan Orchestrator. Selanjutnya, langsung saja mungkin akan saya jelaskan pertama dari QW terlebih dahulu. Jadi yang dimana QW itu sebagai penghubung antar proses sesuai dengan ketentuan soal nomor 1 yang mewajibkan penggunaan RF Framework dengan orkestrator QW. Kami membuat 3 QW ini. Pertama, file detected yang menghubungkan proses 1 ke proses 2. Selanjutnya ada file move, queue file move yang menghubungkan proses 2 ke proses 3, dan queue file rename yang menghubungkan proses 3 ke proses 4. Jadi setiap QW itu kami konfigurasi dengan auto retrieve maksimal 3 kali agar jika terjadi kegagalan sistem, robot akan otomatis mencoba ulang. Selanjutnya di sini kita masuk ke aset. Jadi di sini tuh ada aset 3 macam. Sebentar. Nah, jadi ada 3 proses aset. Yang pertama destination base pad, yang kedua ada download pad, dan yang ketiga recap file pad. Seperti namanya sendiri, kegunaannya itu kayak untuk yang ada seperti nama sendiri. Oke, baik. Di sini terdapat folder yang dimana itu pertama-tama kita harus membuat folder itu terlebih dahulu untuk proyek kita, yang dimana itu di sini kami membuat yang namanya manajemen RPA. Lalu di sini terdapat mesin, yang dimana itu mesinnya yang dimana itu terdiri dari 2 mesin, yaitu production mesin dan test mesin, yang dimana itu untuk memproduksi hasil dari apa yang sudah dibikin, dan untuk test mesin ini adalah untuk mengetes hasil dari apa yang sudah diproduksi dari mesin tersebut. Oke, baik. Di sini terdapat di UiPath Studio-nya itu terdapat file yang bernama P1 deteksi file, yang dimana ini terdapat di kelas di framework. Lalu di get transaction data itu di dalam entry get transaction itu terdapat assign, yang dimana assign ini variabelnya itu auth transaction item dan new queue item. Lalu di sini terdapat prosesnya itu prosesnya yaitu terdapat assign, yang mana assign variabelnya itu download folder, dan set value-nya itu adalah untuk download path tadi. Nah, di sini terdapat assign lagi, yang dimana itu variabelnya Excel file, lalu set value-nya itu get files downloads folder yang bertipe XLSX. Nah, lalu di sini terdapat for each, yang dimana itu list itemnya itu direct cache. Lalu di sini terdapat dalam bodinya itu terdapat unduhan file explorer, dari mana itu menangkap tampilan layar di file explorer kita. Lalu di sini terdapat do-nya itu adalah menangkap file Excel config-nya. Di sini terdapat queue item, yang dimana itu orchestrator folder path-nya itu kita pilih yang sudah kita bikin di orchestrator, yaitu manajemen RPA. Lalu di sini queue itemnya itu yang sudah kita bikin Q3 tadi, itu kita pilih file detected. Nah, di sini terdapat
tiga tiga key yaitu file path, file name, dan detected path yang bertipe string semua. Lalu di sini terdapat log message yang dimana log message ini menampilkan ketika file itu berhasil dideteksi. Lalu log levelnya itu info yang dimana itu untuk menginformasikan ketika file tadi berhasil dideteksi. Nah, lalu yang kedua itu terdapat kita ke B2 pindah file yang dimana itu tadi di get transaction datanya itu di dalam directory get transaction item itu masih di try get transaction-nya get transaction itemnya itu masih dengan queue nama yaitu queue file detected yang dimana itu outputnya yaitu out transaction item. Nah, lalu di prosesnya itu terdapat tiga assign yang dimana itu variabelnya file path dengan set value file path juga intersection specific content-nya. Lalu di sini terdapat file name sama seperti tadi, hanya dia berubah nama file name-nya saja. Lalu detected date yang dimana ini juga terdapat detected date juga. Nah, lalu di bawahnya itu terdapat if yang dimana jika file name contains laporan penjualannya itu lalu di then-nya terdapat assign yang dimana variabelnya itu destination folder. Nah, yang dimana itu bertipe string, lalu set value-nya adalah laporan penjualan dan terdapat else if yang dimana itu adalah data stock, lalu di then-nya itu terdapat assign yang dimana itu destination folder bertipe string tapi scope-nya itu else if then. Nah, ini terdapat else if lagi yang dimana itu data barang yang dimana assign-nya lagi itu adalah destination folder yang dimana ini bertipe string dan set value data barang. Lalu ada create folder yang dimana itu create folder adalah destination folder dan move file untuk pindah ke filenya from dari file path. Lalu di sini to-nya itu destination folder sama file name. Lalu terdapat add queue item, jadi mana add queue item tadi yang sudah dibikin di orchestrator, ada manajemen RPA dan queue file move untuk berpindah filenya. Nah, lalu di sini terdapat assign destination folder dan set value-nya adalah lainnya. Oke, berikutnya akan disampaikan oleh rekan saya Ade Fatan. No. Baik, di sini ada P3 rename file, mungkin bisa masuk ke datanya. Rekan saya mungkin harus ya. Iya. Oke. Baik, mungkin kita masuk ke get transaction data terlebih dahulu. Di sini menggunakan retrieve get transaction item dengan activity body trackage get transaction item yang memakai query name-nya tuh queue file move tadi. Lanjut dengan transaction item out transaction item. Terus ini untuk proses XML-nya, di sini ada beberapa assign dengan variabel file path ya, file name dengan set value-nya ada di file path itu ada in transaction item dengan file path to string. Selanjutnya di bawah assign yang kedua itu ada file name dengan set value in transaction item specific content file name to string. Terus assign ketiga tuh dengan ini destination folder dengan set value in transaction item specific content boleh buat the destination folder to string. Yang keempat ada assign file name without exit
buka set value-nya dengan pet get name without extension file name. Di sini ada assign kelima dengan variabel today date dengan date time now to string dengan memasukkan tanggal seperti tanggal 28 bulan 6 2026. Terus assign ke-6 ada variabel new file name dengan file name without x replace dengan memasukkan contohnya seperti itu. Habis itu tanggal hari ini dengan tambahan xlss. Assign ke-7 itu ada new file path dengan set value system kosong system IO path combine destination folder. Habis itu new file name. Selanjutnya di sini ada move file dengan from file path dari file path terus ke new file path tersebut. Sehabis itu kita lanjut ke add QWW item dengan menggunakan manajemen RPA tadi. Terus QWW name-nya file rename. Terus di sini kita masuk ke rekap file di P4, masuk ke transaction data. Baik, kita awali di sini dengan retrieve transaction item terlebih dahulu dengan QWW name-nya Q file rename dan output transaction item-nya out transaction item. Terus untuk prosesnya sendiri itu kita mulai dari assign lagi, ada beberapa assign di sini dengan variabel original name, set value-nya itu in transaction item specific content. Itu bisa kita lihat original name to string. Terus yang kedua new file name dengan set value-nya in transaction item specific content new file name to string juga. Yang ketiga ada assign variable file path dengan in transaction item specific content file path to string. Assign keempat destination folder dengan set value in transaction item specific content destination folder to string. Yang assign kelima ini kita menggunakan proses tanggal atau proses date dengan transaction item specific content proses date to string. Setelah itu kita menggunakan variabel use Excel file dengan isi Excel file itu in config recap file path to string tersebut dengan reference S-nya reference dari Excel. Terus di sini ada do-nya juga yang dimana if-nya itu not system IO file exits in config recap file path to string. Untuk dan-nya sendiri itu menggunakan build data table, boleh kita lihat di sini. Yang pertama ada nomor stringnya, nama file asli menggunakan variable string, nama file B baru dengan string, tanggal di prosesnya, lalu lokasi penyimpanannya. Terus untuk do-nya itu kosong. Dan output data table-nya DT header. Oke, baik. Setelah kita melakukan membuat UiPath Studio itu, maka kita tadi melakukan yang namanya publish, yang dimana publish itu sebelum itu kita harus memastikan dulu folder, yang dimana kita foldernya itu di manajemen RPA agar ini masuk ke orkestrator tadi. Nah, lalu untuk yang akun yang bernama Muhammad Arsyad Pradana ini sendiri, untuk dia masuk ke UiPath Assistant. Yang dimana ini sudah kita publish. Di publish itu kita terdapat ini yang pertama itu P1 deteksi file, P2 pindah file, lalu P3 rename file, lalu P4-nya itu adalah recap file, yang dimana itu sudah kami melakukan yang namanya publish dari UiPath Studio tadi dan dia masuk ke UiPath Assistant.
Lalu di sini terdapat preference yang dimana itu mesin key-nya udah diganti. Lalu setelah kita publish tadi masuk ke manajemen RPA, maka di sini dapat kita lihat ini dia akan masuk yang namanya P1 deteksi file, P2 pindah file, P3 rename file, dan P4 record file, yang dimana itu kita dapat melakukannya di sini. Kita add. Nah, di situ dia akan masuk di sini. Maka kita tinggal pilih saja. Nah, lalu di sini terdapat jobs, yang dimana jobs itu dari hasil kita sudah merapikan file 4 file ini. Oke, baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata atau kurang dari penyampaian kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih.